Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Lima Abroham, NIM 1905411000120 dari program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori belajar dari Albert Bandura. Yang pertama ada teori imitasi. Teori imitasi adalah teori yang menjelaskan bahwa kita ini belajar atau mengamati dari sekitar kita. Imitasi ini sendiri juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu same behavior, coping behavior, sama match dependent behavior. Same behavior, coping behavior, sama match dependent behavior. Yang pertama yaitu same behavior. Contoh dari perilaku same behavior ini ketika kita belajar menaiki sepeda. Ketika kita melihat teman-teman sebaya kita sudah mahir atau pandai menaiki sepeda, kita melihat langkah-langkahnya bagaimana sih mengendarai sepeda tersebut dengan baik dan benar supaya tidak jatuh. Ya, misalnya menegakkan posisi sepedanya, terus kita menyanggah atau menaiki sepedanya dengan kaki yang menapak ke tanah, kemudian kita perlahan mengayuh sepedanya hingga akhirnya berjalan dan menyeimbangkan posisi sepedanya. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita melihat atau mengamati teman kita. Selanjutnya ada coping behavior. Coping behavior sendiri merupakan hal atau perilaku ketika kita berada mungkin di lingkup kelas ketika dosen menjelaskan terkait teori-teori psikologi yang diberikan para ahli. Tentunya kita tidak mau atau kehilangan atau ketinggalan teori tersebut. Tentunya juga kita tidak mau ngasal dalam menjelaskan kembali teori tersebut. Makanya kita menyimak dengan seksama supaya hasil dari belajar tadi, hasil dari teori tadi atau penjelasan dosen tadi bisa kita jelaskan ulang dengan sama atau tidak merubah konsep dasar dari teori para ahli tersebut. Berikutnya ada match dependent behavior. Ini misalnya ketika kita belajar atau diajarkan menggunakan atau menali sepatu. Yang umumnya memang menali sepatu ini membutuhkan tali yang mungkin sedikit panjang sehingga dia bisa ditali, dan ketika ditali kita juga memulainya mungkin dari lubang yang paling atas. Ini juga mungkin ketika kita belajarnya bisa jadi mengikuti hal demikian yang mendetail atau serupa. Bisa juga kita memodifikasi cara menali tersebut. Mungkin bisa jadi kita mengambil lubang kedua teratas atau ketiga teratas menyesuaikan kondisi dan keinginan kita. Berikutnya ada pengaruh dari berita dan media massa. Misalnya ketika kita mungkin diberikan teori atau pembelajaran terkait soft skill atau skill individu, misalnya kita diajarkan untuk mencukur rambut. Nah, ketika kita mengamati trainer kita atau yang mengajari kita, mungkin banyak hal-hal yang kita kurang pahami. Kemudian untuk memperdalam. Kemudian ada regulasi diri dan perilaku. Hal ini didasarkan pada tuntutan sosial. Misalnya kita ada di semester 3. Nah, pada saat semester pertama atau semester 1, nilai kita ini bisa dikategorikan kurang. Nah, pada semester 3, alhamdulillahnya kita mendapatkan nilai yang lebih baik daripada semester 1. Hal ini dikarenakan ketika kita dalam melewati semester 1, kita mempunyai. Demikian penjelasan dari saya Muhammad Maulana terkait penjelasan teori dari Albert Bandura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.